Waduh. Wah. Akhirnya ketemu juga. Dari mana tadi ini? Ini habis dari studio seperti biasa. YouTube jalan terus ngeplok ya. Oh harus. Beliau ini luar biasa. Sampai sekarang masih ngeplok terus dan berubah-berubah terus temanya ya. Ya begitulah. Jangan panggil Om lah, Mister. Mister Dega. Jadi gini, Mirsa, beliau ini Mister Dega praktisi di bidang usaha keuangan lah istilahnya. Bisa dikatakan demikian ya. Ya bisa. Ya di keuangan juga, di wira swasta juga. Khususnya lewat internet yang kita kenal dengan istilah forex gitu ya. Iya forex. Ya. Kemudian beliau juga selain itu sebagai akademisi yang ngajar di Unmuh ya, Malang, Brawijaya juga dulu. Dan saat ini di Mardika lebih banyak aktif ya. Ya sekarang lebih banyak aktif di Mardika Surabaya. Iya. Nah, gini, santai saja kita ini. Kebetulan ini kan lagi sebenarnya bukan persoalan baru ya, persoalan sudah lama tentang yang disebut forex. Karena kebetulan Mr. Dega ini kan praktisi dan tentu juga selain praktisi karena juga akademisi, maka bisa melihat persoalan ini juga dalam dua perspektif itu. Oh ya. Kepraktisian karena pengalaman itu dan juga dari perspektif akademisi atau keilmuan. Ya, karena banyak yang bertanya tentang ini kepada saya itu. Ada dua pertanyaan tentang definisi dan tentang hukum. Nah, ini menarik ini. Hukum. Walaupun beliau ini bukan ulama, tapi insya Allah akan memberikan masukan gitu ya, untuk menjadi pertimbangan kalangan-kalangan yang juga sering melihat persoalan ini dalam perspektif hukum. Iya. Nah, bisa dijelaskan ini, Mr. Dega, apa sih sebenarnya forex? Forex. Jadi forex itu kan sebetulnya singkatan dari foreign exchange. Jadi pertukaran mata uang foreign atau luar negeri. Nah, forex itu sendiri sebetulnya sudah ada lama. Sudah lama. Terus di tahun berapa gitu, saya lupa, tahun 70-an itu sudah ada, tapi masih manual. Nggak kayak sekarang kan udah pakai internet. Udah pakai program macam-macam, udah pakai broker yang bisa retail, yang bisa istilahnya. Nah, itu dia. Mungkin yang dianggap dilarang itu itu adalah masalah 1:1000, 1:10,000 itu apa? Leverage ya? Leverage. Saya tahu juga loh ya. Mungkin itu yang dilarang karena mungkin ya, saya kan juga bukan ahli hukum juga, karena itu dianggap sebagai pinjaman uang. Nah, dalam memasuki dunia perdagangan mata uang maupun perdagangan saham itu ada satu kelipatan yang harus dipenuhi untuk masuk perdagangan. Nah, kelipatan ini sangat besar, minimumnya istilahnya ya. Kita ngomong bahasa awam aja. Minimumnya itu sangat besar. Nah, oleh karena itu ada yang namanya itu tadi leverage, untuk dikecilkan, seakan-akan itu kesannya dipinjamkan. Ini misal ya, pinjaman dari broker kepada retail, kepada pemain kecil. Trader lah istilah kita ya, trader kecil retail. Misalkan ini minimal kalau mau trading berdagang mata uang atau saham minimal $1.000 per sekali beli, sekali jual tuh minimal $1.000. Tapi saya nggak punya, saya cuma punya $1. Oh ya udah, gini aja, dikasih kemudahan. Oke lah, saya pinjemin dulu pakai $1.000-nya saya broker. Nah, ini nanti untuk saya sediakan untuk retail mau pinjem. Nah, itu leverage. Mungkin seperti itu yang dilarang. Padahal sebetulnya secara apa sih, awamnya orang kalau lihat itu, wah ini dilarang karena judi gitu ya. Nah, ada juga yang begitu gitu. Ada yang mengatakan itu kan money game. Jadi ada unsur gamblingnya, dan itu kalau kita dalam perspektif agama kan jelas ya. Judi itu haram gitu. Itu gimana itu? Nah, Mister. Kalau gini beliau jadi ustadz kalau begini. Nggak apa-apa. Lah kalau dibilang, jadi gini ya, antara yang kita nggak, dari semua religi itu memang ada yang boleh dan tidak. Ya. Tapi sementara ini MUI tidak sih, belum ada fatwa yang mengharamkan. Dan memang saya Muslim. Iyalah. Jadi walaupun saya panggil beliau Mister Arya gitu. Pendengar juga Sustainable banget nama beliau ya. Jadi yang saya pandang itu adalah bagaimana kita
melakukan perdagangan yang tidak bertaruh. Ya, Supaya tidak bertaruh, apa yang harus dilakukan adalah analisa. analisis. Kalau kita tidak melakukan analisa, artinya kita benar-benar bertaruh di situ. Tapi kalau kita melakukan analisa, artinya kita berinvestasi. Jadi memang semua itu menurut saya menurut Mr. Dega tergantung pemain lah ya. Sebenarnya tidak ada namanya usaha itu, tidak ada unsur gambling sama sekali kan sebenarnya. Nah, kalau bisa jangan dikategorikan sebagai pemain, tapi pelaku. Pelaku ya. Pelaku iya, dan pemain itu beda. Makanya ada suku kata pelaku dan suku kata pemain. pemain. Itu beda. Iya. Nah, kalau sebagai pelaku, artinya dia melakukan sesuatu, dia berani menanggung kerugian dan dia berusaha mencari keuntungan. Betul. Nah, dari situ dia akan berpikir gimana menganalisa sesuatu sehingga meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Itu sudah bukan bertaruh lagi di situ. Kalau mau dianggap kasar garis lurus itu judi dan tidak judi, bertaruh dan tidak bertaruh. Kita nyebrang jalan aja bertaruh nyawa. Iya, betul. Saya kan nggak tahu tuh mobil dari sana kenceng apa Iya, kecepatannya, saya nggak tahu. Saya bertaruh nyawa. Betul. Tapi itu bukan judi kan. Kan jadi Nah, karena ada analisa. analisis fundamental dan analisis Apa sih namanya? Technical. teknikal. Mm-mm. Oke. Nah, gini Mr. Dega. Lalu ada yang mengatakan begini, kalau ingin aman gitu ya, supaya jika mereka tidak punya kemampuan menganalisis gitu secara fundamental maupun teknikal, gunain robot aja gitu kan. Dan ini robot mulai terkenal sekarang nih. Sudah lama, katanya sudah mulai lama, cuman sekarang makin mulai muncul di permukaan. Yang dia mengatakan bahwa dengan robot itu kita cukup santai di rumah gitu, ngopi, biarkan dia bekerja karena dia sudah dilengkapi dengan kemampuan menganalisis, ya dia akan bikin auto intelligence gitu, yang mana secara fundamental teknikal. Nah, ini sebenarnya robot itu dalam bidang forex itu apa sebenarnya? Ini aman dalam hal apa dulu? Aman dari tuduhan haram atau gimana? Nah, bisa jadi karena katanya tadi itu, katanya kan karena gambling itu ya udah pakai robot aja gitu kan. Oh gitu. Jadi supaya Jadi yang dihukum haramnya robotnya. robotnya ya. Mau enaknya aja ya orang itu. Oh iya. Ya, gimana? Apa sebenarnya robot forex itu? Robot forex itu sebenarnya gini ya. Kalau di dalam forex itu kan kita pakai yang namanya software MetaTrader. Di dalam MetaTrader itu sendiri sebetulnya ada yang namanya expert advisor. Bukan robot istilahnya. Expert advisor. Jadi tenaga ahli yang bisa memberikan advice apa tuh? Nasihat lah. Nasihat gitu ya. Nah, tujuan dibuatnya fasilitas expert advisor ini adalah untuk para trader supaya bisa membuat indikator sendiri, membuat sistem alarm sendiri, membuat apa sendiri. Nah, kemudian dikembangkanlah menjadi programming dalam bahasa MQL 4 kalau nggak salah ya, sorry. Saya juga orang IT loh. Gitu ya. Dikembangkan sendiri menjadi sebuah sistem otomatis. Nah, otomatis ini yang bisa menentukan kapan masuk dalam perdagangan, kapan keluar dari proses perdagangan. Ya, istilahnya kalau di forex kan buy and sell itu ya. Ya. Nah, di sini tentunya mewakili dari apa yang dilakukan secara manual oleh manusia. Mewakili dengan cara otomatisasi yang dibuat juga oleh manusia. Nah, manusia yang membuat sistem otomatisasi ini tentunya juga dia menggunakan logik. Di mana yang namanya logik itu kalau kita hubungkan dengan sistem keamanan ya, robot ya. Robot dengan manusia itu sudah beda. Ya. Jadi kalau dianggap robot ini aman. Oke, tapi robot itu kan tidak bisa gini deh. Saya sendiri trading manual dan saya juga punya robot forex. Ya. Tapi saya gunakan robot forex saya ini untuk keperluan saya sendiri. Saya nggak berani tawarin ke teman-teman lah, karena semua resiko saya harus tanggung sendiri. Dimana robot forex ini adalah karakter saya dalam melakukan trading. Itu karakter dari saya, bukan orang lain. Yang kita otomatiskan. Ya, jadi cara saya trading saya tuangkan dalam robot dengan minimum resiko. Dan dalam perjalanannya itu saya membuat sendiri robot. Mulai dari tahun berapa itu ya saya pakai robot itu tahun 2012.
Udah lama sekali ya. Ya, itu kerugian banyak. Nggak bisa terus. Nah, hingga saya menemukan sebuah setting yang memang sangat tepat dengan meminimalisasi kerugian. Itu tentunya jadi gini loh. Apa yang semakin kecil resiko, semakin kecil yang kita dapat. Semakin besar resiko, semakin besar yang kita dapat. Ya. Nah, di situ kan bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa dipastikan aman atau tidak. Ya. Seandainya robot ini aman, yang saya punya ya, saya nggak tahu dia punya teman-teman yang lain yang di luar yang bahkan ada yang jualan robot segala macam gitu ya, saya nggak tahu. Cuman kalau saya yakin yang saya lakukan ini aman, pasti punya saya dipakai oleh bank. Tapi kan enggak gitu. Tidak ada satupun bank yang mau memakai robot untuk memutar uangnya, uang nasabahnya. Nah, itu logis. Dari situ saya sudah bisa narik kesimpulan logika pertama itu tidak ada robot yang aman. Kalau ada yang aman pasti dipakai oleh bank. Itu yang pertama. Oke, nah gini, kebetulan tadi Mr. Dega kan bilang ada yang mulai menawarkan robot itu. Nah, Ya. saya sering kali malah membaca tawaran-tawaran tentang robot ini nih. Bahkan muncul di macam pop-up gitu ya, saking intensitas tawaran luar biasa. Bahkan saya juga pernah nonton di salah satu acara stasiun televisi yang memang dengan tim yang seakan-akan yakin untuk menawarkan program robot ini dengan janji-janji yang luar biasa. Ya pasti untung gitu ya. Nah, menurut Mr. Dega ini tuh fenomena seperti ini bagaimana? Kita sebagai mungkin pemakai ya, tadi apa? Pemakai, Pengguna, pelaku gitu dalam bisnis forex yang juga tertarik dengan tawaran seperti itu, menyikapi hal seperti ini harus bagaimana gitu? Ya sih iklan-iklan banyak ya. Saya juga sering lihat. Kalau yang di TV saya nggak tahu deh. Ada ya sampai di TV ya? Pernah. Ada program khusus tentang forex gitu yang menjelaskan tentang ya webinar tentang forex gitu. Terus kemudian ada menawarkan robot gitu dengan nama robot sekian. Oh, Robot tertentu ya. Kita nggak perlu nyebutin merek dulu mungkin. iya. Kalau yang ini sebenarnya kan maraknya gara-gara pandemi corona ini ya. Jadi orang itu berusaha bagaimana caranya duduk, diem, manis, tidur, dapat duit. Iya. Ya kalau Die at home gitu ya. Iya. Bukan work at home, Jadi meninggal di udah nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, dapat duit banyak. Nah, itu sebetulnya kan hal yang gimana ya? Ya saya sebagai seorang yang sehari-hari juga kerja, saya jalanin forex juga, saya kerja juga, saya ngajar juga, saya bikin video segala macam. Kalaupun itu memang terjadi, tapi saya sanksi ya. Cuman kalau memang itu ada terjadi pada seseorang, dia bisa dengan tidur, bangun, makan, mandi, tidur, bangun, kaya dari robot forex. Maka pertanyaannya adalah di mana kebanggaan hidup Anda kepada keluarga? Ini masuk ke filosofi kehidupan ini. Iya. Jadi sebetulnya kan itu keseimbangan alam ya. Iya. Ya, nggak gimana ya. Saya sebagai pelaku forex saya juga dapat untung dari forex, tapi saya tidak bisa membanggakan keuntungan saya dari forex kepada anak dan istri saya. Saya harus kerja. Gitu. Nah ternyata dari kerjaan saya sehari-hari justru lebih besar dari forex. Oh gitu Mas. Loh, itu kenyataan. Karena apa? Karena bisa jadi karena forex itu kan ya itu tadi lebih besar itu karena ya kadang kita tahu bahwa forex itu bisa untung, tapi juga kadang-kadang jangan salah karena ada suatu saat juga kita bisa loss dan itu wajar di forex itu. Iya, dan sangat. Asal jangan lossnya lebih banyak daripada untungnya. Ya, tapi kita kan nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Jadi gini, kebanyakan teman-teman gini aja deh. Robot forex itu based on atau berdasarkan dari indikator. Iya. Untuk trading. Indikator bilang A artinya beli, indikator bilang B artinya jual, ya kan dilakukan secara otomatis. Ya. Padahal kuncinya ini yang selalu saya sampaikan tapi saya nggak pernah nyampaikan di dunia maya kayak gini nih. Nah sekarang gini ini Mr. Dega, kan akhirnya biar bagaimanapun kan fenomena itu banyak tawaran itu ya tentang robot-robot yang menarik untuk terlepas dari apakah pengambilan sikap untuk mengambil robot sebagai solusi pada saat pandemi itu
kurang ideal atau tidak gitu ya. Mungkin ada nih teman-teman yang akhirnya memang memilih itu dan juga dia mungkin punya ada usaha lain ya, tapi dia tetap mengambil robot itu gitu ya. Nah, kira-kira bisa mungkin semacam tips dan trik gitu ya untuk menilai tawaran robot seperti apa yang harus diwaspadai dan robot seperti apa yang mungkin masih bisa dipertimbangkan kita jadikan sebagai robot kita gitu. Selain kan tidak semua orang mampu membuat indikator sendiri ya, men-setting sendiri nih. Iya, iya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Nah, jadi intinya gini ya, robot manapun itu kita nggak bisa menjudge mereka. Oh, ini robot yang bagus, ini robot yang jelek, ini yang ideal, ini yang berbahaya, ini yang aman dan seterusnya. Tapi yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa sebelum kalian membeli sistem otomatisasi, kalian harus belajar dulu, pelajari dulu, bukan robotnya, tapi pelajari Kinerja? bukan kinerja robotnya, tapi pelajari forex itu. Ini kan kita konteksnya forex ya. Iya. Forex itu apa? Bagaimana trading forex? Bagaimana indikator? Bagaimana yang namanya technical analisa, fundamental analisa? Bahwa di situ ada yang namanya pergerakan yang sangat drastis ketika ada berita besar. Nah, setelah itu baru silakan memilih robot. Iya. Karena harus benar-benar dicamkan bahwa robot itu berbasis pada indikator, dan indikator itu terjadi setelah harga, bukan sebaliknya. Iya. Bukan Indikator yang menentukan harga. indikator yang menentukan harga, bukan. Tapi Maka ada yang kadang-kadang ini pasti nih akan menyentuh ini. nah, Kayak harga itu ditentukan oleh kepastian gerak. kalau gitu nggak ada orang miskin Pak di dunia. Iya. dan bingung kan nanti. Misal saya ini dapat nih, Pasti banyak. bangkrut sudah tuh broker-broker itu ya. Ini PR pertanyaan untuk penonton ya. Kalau saya sudah pakai robot yang 100% untung, itu duitnya siapa yang saya dapat, yang saya ambil? Nah, bisa jadi. Itu PR untuk teman-teman sebelum beli robot. Itu sangat logis untuk dianalisa. Itu uangnya siapa yang saya dapat? Ya. Saya sedikit punya jawaban itu. Nah, Ada orang yang kehilangan duit tadi. artinya pasti ada yang kehilangan dan pasti ada yang mendapatkan. Ya, karena betul sekali lagi karena ada kebodohan dalam menggunakan forex ini sebagai sebuah usaha mungkin berbasis ketidaktahuan, asal-asalan yang kemudian jadi wajar dia mengatakan bahwa ya forex itu ya haram sampai seperti itulah ya. Karena banyaknya yang berdampak negatif. Betul. Ya, luar biasa ya. Ini kalau saya pribadi banyak sih pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil dialog kita ini, Mister. Nah, sekarang gini nih, sebagai closing ya. Apa kira-kira satu kesimpulan dari materi kita ini, kedua saran kepada para pelaku forex. Saya nyebutnya pelaku forex itu yang memang pelaku. Apa istilahnya? Ya, yang lebih tepat apa? Trader Trader aja lah gitu, lebih asik gitu ya. Para trader yang memang ingin menjadikan forex sebagai salah satu income mereka, ya, dan juga menjadikan robot. Nah, pertama kepada trader forexnya sendiri, bagaimana mereka harus menjadi trader yang sukses gitu ya. Kemudian kalau mereka menggunakan robot sebagai sebuah pilihan juga untuk menjadi bagian dari cara mereka trading, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Kalau yang pasti bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Ya. Bahkan mie instan juga nggak instan. Berjualan dulu. Iya. Nah, sehingga kalau bidang apapun, teman-teman mau forex, mau saham, mau investasi, spekulasi segala macam, itu tetap harus ada kerja keras. Karena semua ya kita tahu sendiri ya, contoh-contohnya trader-trader sukses yang besar-besar. Mereka kerja keras untuk bisa mendapatkan hasil, dan mereka betul-betul kerja keras, betul-betul mempelajari, memahami betul gitu ya. Dan mereka tidak pernah menunjukkan. Ya itu loh ya. Jadi orang sukses itu biasanya nggak pernah nunjukin. Yang nunjukin berarti jangan-jangan itu yang setengah sukses. Saya nggak bilang gitu sih. Dia bilang gitu. Ya gitu. Jadi buat apa ditunjuk-tunjukin? Karena ini hasil kerja keras, hasil jerih payah selama ini, hasil udah mengalami rugi, untung, jatuh, bangun, maka bukan
memamerkan lagi, tapi malah justru Iya. apa ya? Ya sudah dinikmati sendiri. Itu mereka yang susah seperti itu kok yang saya lihat. Nah, cuman Karena mereka mungkin secara mental saja merasakan ini sebuah proses yang tidak gampang, sama sekali tidak dan gampang. mereka juga merasakan pernah jatuh bangun di sana Ya, sampai mendapatkan kesuksesan iya, itu, dan itu tidak perlu harus dibanggakan. betul. Dan ingat ya bahwa forex itu juga masuk dalam dunia Bisnis money game. Money game itu artinya kan memang memperdagangkan dan ada sesuatu yang dipermainkan istilahnya, tanda kutip. digerakkan ya, Gerakan gitu digerakkan ya. seperti Nah, permainan. memang berspekulasi dalam hal forex ini, dalam permainan uang ini adalah hal yang sangat menarik, paling menarik di dunia. Tapi ini bukan untuk mereka yang malas, Ya. bermimpi cepat kaya, bermental labil, bukan untuk mereka. Karena mereka itu nanti akan mati miskin. Iya, itu hukum alamnya seperti Ada itu. tidak hanya forex ya, Tidak hanya kalau orang forex, kayak gitu tuh udah mati miskin. investasi online apa segala macam, saham itu bukan untuk 3 orang itu tadi yang saya sebut. Apa saya tadi? Bermain Ingin cepat kaya, kaya, dengerin nih. ya, bermental labil, Mental labil. terus apa tadi? Sampai lupa. Terlalu spontan soalnya. Tidak untuk Nanti mereka. tinggal diulang saja lagi Iya. gitu. Mereka itu akan mati miskin pada akhirnya. Iya, iya. Gitu. Jadi harus yang kerja keras. Tetap kerja keras kita Nah, dalam. tentang tadi yang memilih robot sebagai salah satu cara mereka trading itu apa sarannya? Nah, saran saya sebelum kalian memilih sebuah robot yang ingin kalian gunakan, maka sebaiknya kalian belajar dulu bagaimana basic forex, bagaimana sejarah forex. Dan dari situ kalian belajar bagaimana trading sesuai karakter masing-masing. Karena forex itu seperti kita karate, bela diri. Karena kita bertarung dengan diri kita sendiri, Ya. bukan dengan orang lain. Bertarung sama diri sendiri. Sehingga saya menangkap begini, dengan kita memahami karakter forex-nya sendiri gitu, ketika kita melihat robot, pergerakan robot, bahkan bisa ada kontrol kita juga terhadap Betul, itu secara iya. manual gitu Iya, kan ya. iya. Jadi kita pakai robot apapun kita sudah tahu. Tetap Oh, ada kontrol. ini ada yang salah ini, bisa Iya, segera dimatikan. pergerakan. Ya betul. Itu tuh pesan penting untuk pengguna robot. Iya. Jadi jangan diucul gitu ya. Lepas gitu aja. Jangan. Pas buka-buka nol balance. Akhirnya yang disalahin robotnya, kemudian yang jualin robot gitu ya. Iya. Oke, baik, Mas Dega, luar biasa hari ini kita mendapatkan sedikit masukan. Ya, nanti jangan bosan-bosan nih. Oke. Untuk, Ini maaf saya terlalu serius ya ngobrolnya karena temanya emang serius tuh. guyon, biasanya guyon tapi ini Ya, beliau Serius ini ini. memang vlogger ya. Biasanya santai, tapi karena forum ini iya nih berat ini anunya, materinya, Iya. jadi agak serius ngobrolnya. karena ada unsur-unsur hukum tadi kayaknya. Ya, terima kasih Pak Dega. Insya Allah Sama-sama. kita bisa Ya, ya. ketemu lagi pada Sama-sama. tema-tema yang akan datang. Terima kasih sudah Demikian, ngundang teman-teman. saya. Ya. Ya. Salam dulu.